semuanya, perkenalkan aku Siti Aisyah dengan akhir 029 dari Prodi Sastra Indonesia Konsentrasi Linguistik Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi di sini aku akan memaparkan apa sih pentingnya bahasa Indonesia dan mengapa kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, sebagai masyarakat bangsa, kita pastinya sudah kental dan sudah melekat dengan adanya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena bahasa sendiri merupakan alat pemersatu bangsa. Selain itu, dalam proses berkomunikasi, dalam proses berinteraksi, kita memerlukan bahasa sebagai alat untuk bercakap. Nah, selain itu, kalian pasti juga tahu isi Sumpah Pemuda yang ketiga, yang berbunyi yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam ayat tersebut menunjukkan betapa vitalnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kembali lagi bahwa manusia merupakan produsen dari bahasa itu sendiri. Kemudian apa sih langkah kita sebagai mahasiswa untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu caranya adalah menggunakan bahasa dengan baik dan juga benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, kita menunjukkan rasa simpati dan juga peduli sebagai warga Indonesia untuk menjaga kelestarian bahasa. Selain itu juga untuk memperkuat komunikasi dan juga interaksi dan mempererat persaudaraan antar masyarakat bahasa. Selain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, langkah selanjutnya itu apa sih? Yaitu dengan cara mengawasi apabila terjadi kesalahan-kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan berbahasa, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pertama, penulisan kata tidak baku yang kita temui di beberapa pamflet seperti ini, maupun ini, dan juga ini. Oke, pada kasus pertama terjadi kesalahan berbahasa yaitu penulisan kata tidak baku, yaitu penulisan kata kos yang harusnya KOS tapi ditulis dengan KOST. Padahal dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan konsonan rangkap ST. Dalam bahasa Indonesia konsonan rangkap hanya ada NJ, NJ dan juga SJ. Kasus yang kedua yaitu ada penulisan kata tidak baku apotik yang harusnya ditulis dengan apotek pakai E bukan pakai I. Hal ini sesuai dengan KBBI dan juga UED. Ada kasus lainnya terjadi kesalahan berbahasa yaitu penulisan kata tidak baku pada kata mi yang harusnya ditulis MI saja tapi ditulis MIE. Hal ini tidak sesuai karena dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan diftong atau vokal rangkap IE. Kesalahan berbahasa yang kedua yaitu penulisan kata atau istilah asing yang berlebihan. Hal ini dilakukan karena kita sebagai warga Indonesia menganggap bahasa asing ini lebih prestis atau lebih bergengsi daripada bahasa nasional kita sendiri. Nah, hal itu harus kita hindari karena mengancam identitas atau jati diri bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Contoh-contoh kesalahan berbahasa yang kita temui yaitu pertama ada ini, dan juga ini. Pada kasus yang pertama yaitu Ayodhya Village, padahal itu bisa diganti dengan Pos Ayodhya ataupun Kampung Ayodhya. Pada kasus yang kedua yaitu Buy 3 Get 1, itu bisa diganti dengan beli 3 gratis 1. Dan pada kasus yang terakhir itu pada pamflet seperti menu-menu dalam sebuah makanan, restoran atau apapun itu yang menganggap kalau ia menggunakan bahasa asing maka akan lebih menarik dan juga tidak monoton bagi pelanggan. Nah, itu ada contohnya yaitu iced tea yang bisa ditulis dengan ST. Kemudian kesalahan berbahasa yang ketiga yaitu penggunaan kata umpatan atau kata kasar. Hal ini sering kita temui baik dalam komunikasi verbal secara langsung ataupun komunikasi melalui digital di berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga platform lainnya. Mengapa hal seperti ini harus dihindari? Karena kembali lagi bahwa bahasa merupakan cerminan dari jati diri dari masyarakatnya. Nah, itulah dia beberapa kesalahan-kesalahan berbahasa yang masih ditemui dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira tipsnya apa aja sih buat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pertama, intinya kita harus untuk belajar dan memahami kata bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan UED, KBBI maupun EYD 5. Yang kedua, kita biasakan untuk membaca buku, artikel, jurnal, ataupun kamus-kamus untuk dijadikan referensi maupun acuan dalam kita belajar. Yang terakhir, jangan ragu untuk menulis maupun berbicara untuk menemukan ide maupun gagasan yang ada dalam pikiran kita. Nah, dengan mempelajari bahasa Indonesia, jadi kita akan sadar betapa pentingnya dan betapa esensialnya bahasa Indonesia itu untuk
menumbuhkan karakter dalam diri seorang bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita akan bangga dan juga cinta akan bahasa yang kita miliki. Terlebih lagi, kita jangan melupakan semboyan dari Balai Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa lagi.